Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pelajaran jarak jauh, pelajaran matematika ya. Masih di bab lingkaran, masih tentang seputar luas lingkaran. Oke, langsung saja ya. Nah, ini adalah materi yang kemarin disampaikan ya, luas lingkaran. Untuk menentukan luas lingkaran, perhatikan gambar berikut ya. Ini kita ulang sedikit ya. Awalnya adalah bentuknya lingkaran utuh seperti ini. Kemudian dari lingkaran utuh tersebut kita bagi menjadi beberapa juring. Di sini kita buat sebanyak 20 juring dengan ukuran yang sama ya, dengan besar yang sama. Oke, kemudian juring tersebut ke 20-20-nya kita ubah menjadi seperti ini ya. Tapi yang satu juringnya kita kita potong lagi jadi setengah dan setengah sehingga menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang dengan panjangnya pi kali r dan lebarnya sebesar r. Maka untuk luas lingkaran tersebut bisa kita rumuskan seperti ini ya. L sama dengan pi dikali R pangkat 2 atau jari-jari kuadrat ya. R kuadrat ya, seperti itu. Itu adalah rumus luas lingkaran. Oke, setelah kemarin kita mencari luas lingkarannya, sekarang kita akan mencoba untuk menentukan nilai jari-jari dan diameter. Nah, cara mencari jari-jari atau diameter dengan yang diketahui adalah luas lingkarannya tentunya ya. Nah, seperti ini rumusnya ya. Perhatikan baik-baik. Boleh menggunakan R kuadrat sama dengan L dibagi Pi atau R kuadrat sama dengan L per Pi ya. Untuk yang dibagi Pi, L dibagi Pi itu ketika nilai Pi-nya adalah 22/7. Sedangkan L per Pi itu digunakan ketika nilai Pi-nya adalah 3,14. Oke, kita tulis ulang ya. Keterangannya adalah seperti ini. R itu adalah jari-jari, L-nya adalah luas lingkaran, dan Pi nilainya 22/7 atau 3,14. Ingat-ingat ya. Nah, pada penyelesaian untuk mencari nilai jari-jari dan diameter ini, ketika pi-nya 3,14 itu biasanya ada keterangan di soalnya dalam kurung pi 3,14. Ketika tidak ada dalam kurungnya, biasanya menggunakan 22/7. Ingat baik-baik ya dan dicatat tentunya. Oke. Selanjutnya, kita langsung masuk ke contoh soal latihan 3 nomor 3A. Tentukan jari-jari dan diameter lingkaran jika luas lingkaran L sama dengan 154 cm persegi. Nah, maka cara menjawabnya tentunya seperti ini. R kuadrat sama dengan L dibagi Pi. Diingat-ingat ya, karena ini tidak ada dalam kurung Pi sama dengan 3,14, maka ini sudah dipastikan Pi-nya adalah 22/7 gitu ya. L-nya kita tulis 154 dibagi 22/7. Oke, dilihat di situ ada operasi pembagian. Kita ubah menjadi operasi perkalian. 154 dikali 7/22. Di sini ada yang bisa kita coret, yaitu 154 dibagi dengan 22. Berapa 154 dibagi 22? Tentunya hasilnya adalah 7. Oke ya. 7 tersisalah hasilnya 7 dikali dengan 7. Seperti itu. 7 kali 7 hasilnya adalah 49. Ya, jadi R kuadrat sama dengan 49. Nah, yang namanya jari-jari itu hanya R-nya saja. Maka bagaimana cara menghilangkan kuadratnya? Maka R sama dengan kuadratnya diubah menjadi akar. Akar 49. Akar dari 49 berapa? Nah, mudah-mudahan sudah pada hafal nih ya. Akar pangkat 2. Ya, 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25 dan seterusnya ya. Kalau akar dari 49 tentunya adalah 7 ya, 7 cm. Jadi jari-jarinya sudah kita ketahui di soal nomor 3A ini, yaitu 7 cm. Sekarang kita tinggal cari diameternya. Diameter itu tentunya adalah 2 kali jari. Jari-jarinya berapa? Tentunya jari-jarinya adalah 7. Sesuai dengan soal ini kita ketahui jari-jarinya adalah 7 ya. Yang tadi kita cari itu hasilnya 7 jari-jarinya. Maka tinggal dikali 2 kali 7 gitu ya. Berapa hasilnya?
tentunya 14 cm. Ya, selesai ya. Untuk soal nomor 3A ini, jawaban akhirnya adalah jari-jarinya 7, diameternya 14 cm. Oke ya, silakan dicatat di buku catatan supaya bisa paham ketika memperoleh soal yang serupa dengan soal ini. Oke ya, silakan. Kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Kita masuk ke latihan 3 nomor 3D ya. Tentukan panjang, diameter, dan jari-jari jika luas adalah L sama dengan 1256. Maka cara menjawabnya tentunya seperti ini. R kuadrat sama dengan L dibagi Pi. Di mana L-nya adalah 1256. Pi-nya sama dengan 3,14. Diingat ya, karena ada dalam tanda kurung dan keterangannya adalah Pi 3,14, maka kita gunakan yang ini ya rumusnya ya. 3,14-nya kita tulis seperti itu. Oke, perhatikan baik-baik. Ini harusnya tinggal dibagi 1256 dibagi 3,14, tapi ini nggak bagus. Kenapa? Karena pembaginya masih memiliki koma. Maka kita perhatikan ada berapa angka di belakang komanya. Ada 2 angka di belakang komanya tentunya ya. Maka pecahan ini semuanya kita kali dengan 100. Yang atas dikali 100, yang bawah pun ikut dikali dengan 100. Hasilnya adalah tentunya seperti ini. 125.600 per 314. Karena 3,4 kali 100 hasilnya 314. 1256 dikali 100 hasilnya adalah 125.600. Gitu ya. Sampai sini kita buat porgapit ya. Tentunya yang pembilang ada di dalam, yang penyebut ada di luar seperti ini. Nah, tinggal kita cari. 1 dibagi 314 bisa enggak? Tidak bisa. 12 dibagi 314 bisa enggak? Tidak bisa. 125 dibagi 314 bisa enggak? Tidak bisa juga karena angkanya lebih kecil dari 314 tentunya ya. Maka kita ambil angka 1256 dibagi 314 bisa enggak? Tentunya bisa. 314 dikali berapa yang hasilnya 1256. Ketemulah hasilnya adalah 4. 4 kali 314 hasilnya adalah 1256. Kemudian kita kurangi. Nah, ini sama ya angkanya, maka hasilnya adalah 0. Nah, pertanyaannya adalah masih tersisa 2 angka 0 yang ada di dalam akar ini yang belum digunakan, sehingga 2 angka tersebut harus naik ke atas. Jadinya hasilnya adalah 400. Nah, kita ketahui bahwasanya pembagian dari 125.600 dibagi 314 adalah 400. Ini masih R kuadrat ya. Nah, kita cari R-nya, jari-jarinya. Maka kuadratnya berubah menjadi akar dari 400. Tentunya berapa pangkat 2 yang hasilnya dekat dengan 4? Tentunya 2. Yang angka belakangnya 0? Tentunya 0. Jadi akar dari 400 adalah 20 cm. Jadi jari-jarinya hasil akhirnya adalah 20 cm. Kemudian yang dicari diameternya. Diameter itu rumusnya tentunya masih tetap sama. 2 dikali dengan jari-jari. 2 dikali jari-jarinya berapa tadi yang kita cari? Hasilnya adalah 20. Maka tulis 20 ya. Jari-jarinya 20. 2 kali 20 hasil akhirnya adalah tentunya 40 cm. Itu ya hasil dari pembahasan soal nomor 3D ya. Jadi jawabannya adalah jari-jarinya 20 cm, diameternya 40 cm. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan dulu, silahkan dicatat ya untuk cara pembahasannya. Penjelasan dan pembahasan yang Bapak sampaikan ini silahkan dicatat ya, supaya tidak hilang. Oke, sip. Selanjutnya kita masuk ke 2 soal terakhir ya. Kita masuk ke soal nomor 3E ya. Tentukan jari-jari dan diameter lingkaran jika luas lingkaran sama dengan 1386.
Nah, jawab, karena ini tidak ada keterangan dalam kurung pi sama dengan 3,14, maka kita gunakan yang pembagian seperti ini. R kuadrat sama dengan L dibagi dengan pi. L-nya kita ganti sesuai dengan soal 1386 dibagi 22/7. Kemudian kita ubah menjadi perkalian, operasi hitungnya 1386 dikali. Maka angka 22/7-nya dibalik jadi 7/22. Selanjutnya kita akan melakukan porgapit kembali. Karena 1386 bisa dibagi 22. Maka caranya seperti ini. Nih, Bapak kasih tunjuk ya, silakan. Oke. 1 dibagi 22 bisa atau tidak? Tidak bisa, karena angka 1 lebih kecil dari 22. Kemudian dua angka, kita ambil dua angka yang di dalam akarnya itu 13 berarti. 13 dibagi 22 bisa nggak? Nggak bisa juga, karena 13 lebih kecil dari 22. Maka kita ambil 138 dibagi 22 bisa nggak? Bisa. Cari angka 22 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 138. Tentunya kita dapati adalah angkanya adalah 6. 6 kali 22 itu hasilnya adalah 132. Maka kita kurangi. 8 kurangi 2 hasilnya adalah 6. Nah, 3 kurangi 3 0, 1 kurangi 1 0. Habis ya. Tinggal 6. Nah, ada satu angka 6 lagi yang belum kita gunakan, maka itu diturunkan angka 6-nya. Tuh. Nah, oke ya. Nah, angka 6-nya turun sehingga hasilnya adalah 66. 22 dikali berapa yang hasilnya adalah 66. Tentunya dikali dengan 3 ya. 3 kali 22 hasilnya 66. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 0. Oleh karenanya 1386 dibagi dengan 22 itu hasilnya adalah 63. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita tulis 63 dikali dengan 7. Hasilnya adalah 441. Ini masih R kuadrat. R-nya saja artinya akar dari 441. Nah, diperhatikan baik-baik angka depan yang ratusannya. Angka berapa ratusannya? Tentunya angka 4. Berapa pangkat 2 yang hasilnya adalah 4 atau dekat dengan 4? Maka 2 pangkat 2. Maka angka depannya 2. Angka belakangnya lihat. 1. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 1? Angka belakangnya. Bisa 1, bisa 9. Nah, kita coba. Ternyata 21 kali 21 hasilnya adalah 441. Maka R-nya adalah 21 cm. Nah, ini sudah selesai nih. Jari-jarinya sudah tahu 21 cm. Tinggal cari diameternya. Diameternya tentunya adalah 2 kali R. Ya, artinya 2 dikali R-nya adalah 21. Pada soal ini kita sudah bahas kan, R-nya adalah hasilnya 21. Sehingga 2 kali 21 hasilnya adalah 42 cm. Nah, ini adalah penyelesaian soal nomor 3E. Dan ini sudah selesai nih materinya, seperti itu. Sudah tidak ada hasil lain lagi. Hanya ini hasilnya, yaitu jari-jarinya 21 cm dan diameternya adalah 42 cm. Silakan dicatat kembali. Mudah-mudahan nanti dengan cara mencatat kalian bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik tentunya ya. Ketika diberikan soal bisa menjawabnya dengan baik juga. Oke ya. Sip, kita lanjutkan ke soal yang paling akhir ya, terakhir ya di hari ini. Perhatikan baik-baik, masih di latihan 3 nomor 3F. Tentukan jari-jari dan diameter lingkaran jika luas lingkarannya adalah 3850. Maka cara menjawabnya, nah karena ini tidak ada dalam kurung 3,14 maka masih menggunakan rumus yang awal. R kuadrat sama dengan L dibagi pi. L-nya kita ganti dengan sesuai dengan soal 3850 dibagi pi-nya tentunya 22/7. Oke, selanjutnya jadi kali ya, 3850 dikali angka 22/7-nya dibalik jadi 7/22. Nah, ini bisa dicoret nih. 3850 dengan 22 bisa dicoret. Nah, bagaimana caranya? Tentunya seperti ini caranya, seperti tadi ya di porgapit ya.
3 bagi 22 bisa atau tidak? Tidak bisa karena angka 3 lebih kecil daripada 22. Kita ambil dua angka yang di dalam akarnya tuh 38. 38 bagi 22 bisa nggak? Tentunya bisa, yaitu angka 1. 1 kali 22 adalah 22. Kita tuliskan di bawah 38-nya. Dikurangi ya. 8 kurangi 2 hasilnya adalah 6. 3 kurangi 2 hasilnya adalah 1. 16 bagi 22 bisa nggak? Tidak bisa. Maka turun angka 5-nya. Nah, 22 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 165? Ketemulah hasilnya dikali dengan 7. 7 kali 22 hasilnya adalah 154. Nah, kita kurangi lagi. 5 kurangi 4 hasilnya tentunya adalah 1. 6 kurangi 5 hasilnya juga tetap 1. 1 kurangi 1, 0. Nggak usah ditulis gitu ya. Nah, 11 bagi 22 bisa nggak? Nggak bisa. Karena lebih kecil ya 11-nya. Maka ada satu angka yang belum kita gunakan yaitu 0. 0-nya turun. Nah, sehingga terjadilah 110. 22 dikali berapa yang hasilnya 110? Ketemulah hasilnya adalah 5. 5 kali 22 hasilnya adalah 110. Kita tulis di bawahnya, kemudian kita kurangi. 110 dikurangi 110 hasilnya adalah 0. Artinya 3850 dibagi dengan 22 hasilnya adalah 175. Nah, kita tulis lagi di sini. 175 dikali dengan 7. Gitu ya. Hasilnya 1225. Nah, ini masih R kuadrat. Kalau R-nya saja, maka tinggal kita ubah kuadratnya menjadi akar. Akar dari 1225. Nah, diingat-ingat nih, cara mencari akar pangkat 2 itu cari angka depannya itu yang lebih dari ratusan. Yang ratusan itu 1 dan 2 atau 12 ya. 12 itu kan satunya ribuan, duanya ratusan. Maka itulah angka depannya. Angka depannya adalah 12. Maka 12. Berapa pangkat 2 yang hasilnya tidak boleh lebih dari 12? Berarti 3. Tinggal angka belakangnya dilihat. Angka berapa belakangnya? 5. Berapa pangkat 2 yang hasil belakangnya angkanya 5? Maka 5. Jadi 35. Angka depannya 3, angka belakangnya 5, jadi 35. Artinya 35 dikali 35 itu hasilnya 1225. Gitu ya. Jadi ini jawaban jari-jarinya adalah 35 cm. Nah, selanjutnya ini sudah selesai belum? Tentunya belum, karena kita belum mencari diameternya. Diameternya tentunya masih sama rumusnya. 2 dikali dengan jari-jari. Sama dengan 2 kali hasil jari-jarinya adalah 35. 2 kali 35 hasilnya adalah 70 cm. Nah, finish. Ini adalah pembahasan soal yang terakhir di nomor 3F ya. Bahwasanya hasil akhirnya jari-jarinya 35 cm dan diameternya adalah 70 cm. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan anak-anakku semua yang di rumah bisa ya mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Memang ini tidak terlalu mudah, tapi dengan cara dijelaskan, dengan cara diberikan bantuan berupa video, mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami dengan baik oleh semuanya. Oke, dicatat ya. Cukup untuk hari ini, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.